God, the Lord your God goes with you. Itu janji Dia. Shalom Fuse Family, it's so great to see you guys again. Saya percaya bahwa berkat perlindungan Tuhan dan sukacita Tuhan terus dicurahkan buat kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian yang terbaik buat nama Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Oh, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi.
musik memuji Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama setiap kita yang percaya, kita sama-sama serukan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, everybody say, berdasarkan. Haleluya. Jadi setiap kami Tuhan, kami mau datang lebih dekat dengan Engkau Yesus. Kami mau lebih mengenal-Mu Yesus. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Sama-sama katakan, ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya
kami mau percaya, sebab janji-Mu ajaib Tuhan dalam hidup kami. Hi Fuse fam, welcome to Fuse online service. Today I'm greeting you from my living room to wherever you are, and I hope you are all well today. Two things before we start. Yang pertama, I want to say hello to you guys yang baru pertama kali tune in to Fuse online service. Head to our Instagram page at Fuse Jakarta atau website kita di fusejakarta.com. Di sana you will find out more about us, about who we are, what we do, and how you can join us. Kita ada satellite gatherings via Zoom throughout Jakarta, Tangerang, dan juga Solo. And we would love to welcome you guys. So, slide us a DM or say something through our Instagram and get connected with us. Yang kedua, I want to tell you about Fuse COVID Care Line. You know, kalau kalian lagi isoman atau lagi dirawat karena COVID and you need encouragement, prayer support, we are here for you guys. You know, kita mungkin nggak bisa kasih medical advice, but we can pray for you, we can encourage you, we are here for you, and we are going to go through this together. Okay guys? So, before we start, let's bow our heads in prayer. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, buat pemeliharaan-Mu yang sudah boleh kami nikmati sampai hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengar firman-Mu, biar Roh Kudus memberikan pengertian, memberikan kami hikmat, supaya kami boleh menangkap firman Tuhan dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. In your name we pray. Amin. Guys, if you see QR codes on the screen, scan them because I'm sharing with you my favorite songs yang related to the message today. So, yeah, scan the QR codes, alright? Guys, you know, as Christians, satu hal yang harus bikin kita bangga adalah Tuhan yang kita sembah itu berbeda dari Tuhan yang lain. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengenal kehidupan kita. Tuhan yang mengenal apa yang kita lalui dalam kehidupan ini, dan Tuhan yang mau berjalan bersama dengan kita melalui kehidupan ini. He is the only God yang come down to us and suffer with us. So I want to encourage you today, and I hope you were encouraged today, that God is with you. Whatever you are going through, God is with you. You are never alone. Waktu Yesus lahir ke dunia, Matius 1 ayat 23 dibilang namanya akan disebut Immanuel. Tuhan menyertai kita. Dan waktu Tuhan Yesus selesai di bumi ini, dia bilang apa? Dia janjikan Roh Kudusnya akan menyertai kita selamanya. Yohanes 14 ayat 16. Atau Matius 28 ayat 20, aku akan menyertai kamu hingga akhir zaman. So, today be encouraged that God is indeed with us. Kita buka Deuteronomy 31 verse 6. Ulangan 31 ayat 6. I'll be reading in English. Deuteronomy 31 verse 6. Be strong and courageous. Do not fear or be in dread for them. For it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you. Amin. Ulangan 31 ayat 6 ini adalah janji Tuhan kepada Yosua melalui Musa. Karena pada waktu itu Musa udah berumur 120 tahun dan sekarang bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian, dan Tuhan bilang Yosua yang harus bawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Jadi Yosua waktu itu 30 tahun usianya lebih muda daripada Musa. Dia berumur 90 tahun. Dia harus menjadi pemimpin suatu bangsa yang besar. Suatu bangsa yang generasi pertamanya itu udah habis di padang gurun. Dan ini adalah generasi yang nggak mengenal, nggak melihat keajaiban yang Tuhan lakukan di tanah Mesir, nggak melihat penyertaan Tuhan selama di padang gurun. Ini adalah generasi-generasi baru yang harus Yosua pimpin, yang harus Yosua bawa masuk ke tanah perjanjian.
And tanah perjanjian itu bukan tanah kosong. Itu ada bangsa-bangsa yang udah menetap di tanah perjanjian. Dan Yosua tahu dia harus berperang melawan bangsa-bangsa itu supaya dia bisa menetap di tanah perjanjian. So you see, the challenge yang Yosua hadapi, tugas yang dihadapi begitu berat. Dan janji Tuhan kepada Yosua pertama-tama adalah be strong and courageous. Be strong and courageous. Kalau Tuhan bilang be strong and courageous, berarti Yosua was not being strong or courageous. You know, who can relate to this? I mean, I can relate to this. I am not strong all the time. I am not courageous all the time. And I need verses like this to remind me in my life that I should not be fearful, that I should be strong and courageous. I can relate so much with this verse because I need this verse daily. Lalu dibilang apa? Do not fear. Di sini Tuhan acknowledge Joshua's fear. Tuhan gak bilang, kamu gak boleh takut dong. Kamu kan udah ikut Musa sekian lama, kamu kan gini-gini, kamu gak boleh takut. No. Tuhan bilang, kamu jangan takut. Do not fear. Artinya dia acknowledge bahwa Yosua takut. Tapi Tuhan bilang jangan. Beda sama nggak boleh. Kebanyakan orang mikir kita nggak boleh takut. Jadi kalau kita takut langsung merasa kayak sepertinya kita mungkin lagi kurang intim sama Tuhan. Mungkin kurang iman kita. Kenapa ya kita takut? You know guys, padahal fear is a respons alami yang Tuhan kasih dalam kehidupan manusia, karena fear itu it's help our survival gitu. Jadi nggak mungkin kita nggak boleh takut karena itu otomatis gitu, it's an automatic response gitu. Tapi Tuhan nggak bilang nggak boleh takut, tapi Tuhan bilang jangan takut. Kenapa Tuhan bilang jangan takut? Karena kalimat selanjutnya, Tuhan menyertai kita. God, the Lord your God goes with you. Itu janji dia. He goes with you. He will not forsake you. He will not leave you. Karena ada Tuhan, makanya kita jangan takut. Gitu. Jadi Tuhan gak bilang, lupakan aja masalahnya. Anggap aja masalahnya gak ada, supaya kamu gak takut. Enggak, tapi Tuhan bilang gini, masalah boleh ada, tapi kamu jangan takut, karena aku menyertai kamu. Ini I have an illustration kayak gini. Kalau kita pergi ke kebun binatang, lalu kita mau kasih makan baby lion gitu kan, baby tiger gitu, kita kasih makan, pawangnya dateng, bukain pintu ya kan, nih masuk ya, bukain pintu, nggak apa kok gitu. Nanti saya tunggu di luar ya, bapak ibu masuk, saya jagain di luar. Kita pasti nanya dong, loh pak, nanti kalau macan yang ngamuk gimana? Oh nggak apa-apa, saya kasih instruksi dari luar. Nanti saya kasih tongkat juga nih, kalau dia ngamuk, ntar bapak mesti mulai keluarin tongkatnya. Nanti bapak begini. Nggak apa-apa pak, anggap aja itu kucing, jangan takut. Nggak boleh takut loh pak, itu kucing nggak akan gigit. Loh nggak bisa begitu. Macan ya macan, iya kan? Pawang harusnya ada di dalam sana, ya kan? That is our God. Our God is inside kandang macan ya, beserta dengan kita. Dia akan lindungi kita, dia gak akan tinggalin kita, dia akan jagain kita. So, that is our God. Dia yang masuk bersama-sama dengan kita. Dia bukan Tuhan yang berdiri di luar, yang dia bilang, kamu urus ya masalah kamu sendiri, saya kasih tahu caranya, ini kamu urus sendiri. Enggak, tapi dia akan menyertai kita, urus masalah kita, selesaikan masalah kita bersama-sama. Itu adalah Tuhan kita. Our God is not a God who denies the problem. Karena dia kenal banget kehidupan manusia jatuh dalam dosa, itu penuh dengan problem, penuh dengan suffering. Dan dia gak mau kita suffer alone. He came down to earth to suffer with us. You might ask, but what makes you so sure? Kita buka di Maleakhi 3 ayat 6. For I, the Lord, do not change. Therefore you, O children of Jacob, are not consumed. Kita buka lagi Ibrani 13 ayat 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Dua ayat ini bilang Tuhan kita, Allah kita tuh gak pernah berubah. Artinya apa? Dia itu bukan Tuhan yang labil. Dia gak akan merubah pikiran.
dia nggak akan galau. Iya nggak ya? Iya nggak ya? Enggak, dia adalah Tuhan yang nggak pernah berubah. Kalau dia bilang ke Yosua, dia akan menyertai Yosua, dia akan sertai Yosua. Kalau dia bilang ke murid-muridnya, dia akan sertai murid-muridnya. Dia pasti akan sertai murid-muridnya. Dan karena itu, kalau dia bilang ke kita, dia akan sertai kita, dia akan sertai kita. We can trust him. Kita bisa percaya sama dia, kenapa? Karena dia nggak pernah mengingkari janjinya. Dan perkataan itu bukan perkataan-perkataan kosong. He will never leave us too. Kalau dia janjikan ke Yosua, janjikan ke murid-muridnya, dijanjikan yang sama buat kita. So, what is in the promise? The promise is that He will not leave us. So, kita jangan takut. He will not leave us, itu action yang Tuhan kerjakan sendiri. Itu Tuhan loh yang will not leave us. His action does not depend on us. Nggak tergantung kita, nggak tergantung mungkin kita layak apa nggak tergantung kita baik apa nggak, cakap apa nggak, tapi dia menyertai kita tergantung sama dia. Tergantung apa? Tergantung kasihnya, tergantung kesetiaannya. Karena dia kasih, karena dia setia, dia akan menyertai kita. You know, we might try to shake him off, but he is sticking with us for good. Mazmur 139 ayat 7-10. Pemazmur bilang, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Ku berlari naik ke langit, engkau ada di sana. Aku ke bawah, engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, engkau di sana. You know, we might try to hide from him, but he is with us. He is with us. You know, mungkin kalau manusia dekat sama kita karena ada maunya, karena mungkin kita baik, karena mungkin kita sering beliin makanan, mungkin karena kita sering bantuin gitu kan. Tapi Tuhan kita mengasihi kita, dekat sama kita bukan karena apa yang bisa kita beri buat dia, bukan karena apa yang kita bisa lakukan buat dia. Dia mau dekat sama kita karena dia adalah kasih, karena dia setia. Garansinya adalah di diri dia sendiri. Bilangan 23 ayat 19-21. Ini cerita di mana Nabi Balaam disewa, di-hire sama Raja Balak untuk mengutuki bangsa Israel. Karena pada waktu itu Raja Balak mau menyerang bangsa Israel. Dia pikir, wah, bangsa Israel ini diberkati Tuhannya. Marilah aku panggil Nabi supaya bangsa Israel bisa dikutuk, supaya nanti waktu aku nyerang bangsa Israel kalah. Gitu kan. Tapi Nabi Balaam mencoba berulang-ulang untuk mengutuki bangsa Israel, nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan menyertai bangsa Israel, bahwa Tuhan akan memberkati bangsa Israel. Jadi ketiga kali dicoba sama Balaam untuk mengutuki bangsa Israel, nggak akan bisa. Karena Tuhan bilang apa? I am not man that I should lie. Aku bukan manusia, aku bisa bohong. Nggak bisa. Aku bukan manusia bahwa perkataan aku adalah perkataan yang kosong. Aku bukan manusia bahwa aku bisa mengubah perkataanku. Enggak, manusia mungkin bisa mengubah, kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. Tapi Tuhan nggak bisa. Tuhan bilang, kalau aku udah bilang menyertai bangsa Israel, aku akan sertai bangsa Israel. Walaupun dia jahat. Kalau aku udah bilang aku akan memberkati bangsa Israel, aku akan memberkati bangsa Israel. Karena aku udah janji, karena aku udah bilang sama bangsa Israel. So, we know God will never change his mind because he is not man. Dia bukan manusia. He is God. And because he is God, we can trust him. You might ask, well, what makes him promise that? Apa yang bikin Tuhan mau kasih janji itu buat kita? Aku ini orang berdosa, aku ini orang yang nggak worthy. Kenapa Tuhan mau janjikan itu buat kita? Kita buka Roma 8 ayat 38-39. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present or things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Nothing can separate us from his love.
So it is His love that makes Him want to go with us. It is His love that makes Him stick with us. Nothing can separate His love from us. Well, you might ask, isn't sin supposed to separate us from God? Bukannya kalau kita berdosa, kita dijauhkan sama Tuhan ya? Bukannya Tuhan tuh holy ya, kudus ya, dia nggak bisa dekat-dekat sama dosa ya. You know, let me give you an illustration. When I had a baby tuh kan kerjaannya tidur, minum susu, poop gitu kan. You know, as his mom, mau nggak mau, sebau apapun, sekotor apapun, I have to clean my baby. Nggak mungkin I let my baby, you know, lama-lama di kotoran dia, di poop dia gitu. No, because I love him, I want to clean him up. Even though poopnya mungkin bau banget, mungkin enak banget gitu, tapi I have to clean him up. I have to throw the diaper away, far away from my baby. Dan begitu juga Tuhan kita. Yes, Tuhan holy, tapi Dia lebih daripada sin. His love is more than your sin. Karena kasihnya, Dia mau bersihin itu semua, hapuskan itu semua, poop from our lives. Supaya apa? Supaya kita bersih lagi, supaya kita bisa digendong lagi sama Tuhan. You know, you wouldn't wanna carry a baby with dirty diaper. It's the same thing. Our sin cannot separate us from God's love. But first, let us understand, what does it mean by God's holiness? Tuhan kan kudus. Tuhan gak bisa bersatu dengan sin. Yes. Tapi kekudusan Tuhan artinya adalah He is of a different league. Dia gak ada tandingannya. Dia gak ada yang bisa menyaingi. Yesaya 40 ayat 25. Dia bilang, whom will you compare me? Dengan siapa kamu membandingin aku? Karena dia beda kelas sendiri istilahnya. He is holy. Holy itu artinya beda kelas. Dipisahkan. Beda sendiri. Jadi, holy bukan yang kayak, ew, disgusting, I will not touch it. Enggak. Holy karena I am different. I am by myself. Gitu kan. I am of my own league. Gitu. So, sin does not separate us from God secara jarak, tapi sin separate us secara relational. Kenapa? Problemnya di kita. Waktu kita do sin, kita merasa tertuduh, kita merasa bersalah, kita merasa terhutang, kita merasa gak enak gitu. Pengen ngumpet, gak pengen kelihatan, pengen ngumpet. You know, ilustrasinya begini, kalau misalnya suami istri lagi berantem, misalnya si suami ngomong sesuatu yang bikin istrinya jengkel gitu kan, mungkin ngomongnya ketus gitu, si istri sakit hati, si suami mikir, ih kenapa mukanya asem gitu ya, oh no, gara-gara apa yang gue ngomong tadi ya. You know, mereka boleh aja duduk sebelah-sebelahan di sofa, tapi itu saling perang dingin, gak ngomong satu dengan yang lain. Si suami merasa gak enak, merasa bersalah, si istri merasa dongkol. Si suami mungkin karena merasa gak enak, dia bisa coba pijitin istrinya, ya kan, atau ambilin minum buat istrinya, baik-baikin istrinya. Tapi si istri kayak, ngapain lo baik-baikin gue? Ngapain lo merasa bersalah ya? You know, sebelum suaminya datang ke istrinya minta maaf, sorry ya, tadi I ngomong kasar, forgive me. Sebelum dia minta pengampunan, the relationship itu broken. The relationship itu ada friction. The relationship jadi nggak mulus gitu. Sama juga ke Tuhan kita. Waktu kita berdosa, Tuhan sih, He's not going anywhere. Dia tetap ada di sana. Waktu kita berdosa, kita mau sembunyi daripada Dia. Kita mau ngumpet. Kita berasa nggak enakan. Sampai kita bisa mengakui kesalahan kita, datang kepada Tuhan minta pengampunan. Yohanes 1 ayat 1-9 bilang apa? Kalau engkau datang mengakui dosamu, Dia adalah setia dan adil dan Dia akan mengampunimu. That is our God. Perlu pengampunan, perlu permintaan ampun dari sisi kita.
buat Tuhan mengampuni kita. Kalau kalian bilang misalnya, bukannya Tuhan maha ampun, Tuhan ampunin aja. No, it doesn't work that way. Dia maha pengampun kalau kita meminta pengampunan sama dia. Kalau kita nggak minta pengampunan, ya pengampunan itu nggak akan keluar. Tapi begitu kita minta pengampunan, dia adalah maha pengampun dan dia akan alirkan pengampunan itu. So, forgiveness fixes broken relationship. So, itu yang harus kita lakukan. Waktu kita merasa bersalah, kita melakukan kesalahan sama Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Kalau kalian mungkin pikir, bukannya Tuhan look away from us, bukannya Tuhan nggak mau lihat kita ya kalau kita lagi berdosa. Kita buka di Genesis 3 ayat 9, Kejadian 3 ayat 9. Ditulis, "But the Lord God called to the man and said to him, Where are you?" Waktu manusia jatuh ke dalam dosa pertama kali, Tuhan cari manusia. Tuhan gak buang muka, Tuhan gak palingkan badannya, tapi Tuhan cari manusia. Dia tanya, "Where are you?" Dia dantangin, dia samperin. Kenapa Tuhan nanya "Where are you"? Karena bukannya Tuhan gak tahu Adam di mana, tapi karena Tuhan mau Adam tahu bahwa dia itu sebenarnya sedang sembunyi, bahwa dia sebenarnya sedang menutupi kesalahan dia daripada Tuhan. God looked for man. God looked for us. God was not intimidated by sin. In fact, His love is greater than sin. But what happened was that man hid himself away from God. So yes, sin probably is disgusting to God. It's probably smell bad, just like how poop smell. But just as how a parent loves to the baby, begitu pula kasih Tuhan kepada kita. Dia mau bersihin kita. Dia nggak mau lihat kita lama-lama bau pup. So yes, God hates sin, tapi itu nggak bikin dia ew, I cannot handle it. Enggak. Tuhan akan bersihin, dan dia akan buang jauh-jauh that poop smell. Karena obviously dia nggak mau dekat-dekat sama poop smell. Tapi dia juga kasihnya kepada kita. Dia juga nggak mau kita lama-lama di poop smell. Dia nggak mau kita lama-lama ada di sekitar kotoran. Our sin is not greater than His love. So janganlah kita berpikir kayak, oh, I'm unworthy and I've sinned so bad, I've done bad things, God probably wouldn't want to be with me. No, you are wrong. His love is greater than everything that you have done. So, guys, not even sin will keep us away from God. So stop running away from God. Stop hiding from God. He is waiting for you to confess your sin. He is waiting for you to see that He is near. We cannot shake Him off, guys. Mazmur 139. Kita mau pergi kemana? Kemanapun kita pergi, Tuhan ada di sana. So God's promise stands true for you and I. Emmanuel, God is with us. Today I hope that you will never ever feel alone again, for God is always with you. He is closer to you than you know. Let us bow our heads in prayer. Bapa, kami mengucap syukur buat janji-Mu, buat kesetiaan-Mu kepada kami, bahwa Engkau nggak pernah meninggalkan kami, Engkau nggak pernah jauh dari kami, Engkau menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari, Engkau bahkan mau dekat dengan kami. Ampuni kesalahan kami, Tuhan, ampuni setiap perbuatan kami yang nggak berkenan di hadapan-Mu. Hari ini kami mau minta ampun, biar Tuhan kami terima pengampunan-Mu, dan biar we have a restored relationship with you, God. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini. In your name we pray.
Amin. Thank you guys. Have a blessed Sunday and God bless you.